Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan membahas aspek kebahasaan dalam menyusun cerita pendek. Saksikan penjelasannya. Ada 4 aspek kebahasaan. Yang pertama majas, yang kedua ungkapan atau idiom, yang ketiga peribahasa, dan yang keempat kalimat deskriptif. Majas pertama yang akan kita bahas yaitu majas litotes yang mengandung arti pengungkapan yang bertujuan merendahkan diri. Sebagai contoh, saya hanyalah seorang pekerja intelek yang sehari-hari makan nasi dan garam. Majas hiperbola yaitu pengungkapan yang melebih-lebihkan kenyataan. Contohnya, hatinya pasti seperti disayat sembilu saat mendengar hinaan itu. Majas personifikasi. Majas ini mengungkapkan benda mati sebagai makhluk hidup, atau bisa diartikan bahwa benda mati berperilaku seperti makhluk hidup. Sebagai contoh, Nyur melambai-lambai ke arahku seolah tak boleh aku meninggalkan pantai. Kita tahu bahwa Nyur adalah benda mati, tetapi seolah dia berperilaku seperti layaknya manusia, yaitu melambai-lambai ketika daunnya tertiup. Majas berikutnya yaitu majas simil. Ini mengungkapkan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung seperti layaknya, bagaikan, umpama, ibarat, atau bagai. Contoh, sayang ibu kepada anaknya bagai sang surya menyinari dunia. Ada banyak contoh-contoh yang lain, bisa kalian mencari tentang contoh-contoh tersebut dengan menggunakan di dalam kalimat itu ada kata-kata seperti di atas. Majas berikutnya adalah majas metafora. Majas metafora biasa diartikan sebagai pengungkapan yang membandingkan suatu benda dengan benda lain karena mempunyai sifat yang sama atau hampir sama. Sebagai contoh kita lihat, Dika selalu menjadi anak emas di sekolahnya. Anak emas ini bisa diartikan adalah anak yang paling disayangi. Selanjutnya aspek kebahasaan yang kedua yaitu ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom ini merupakan gabungan kata yang membentuk arti baru yang tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Contoh, kata gulung tikar. Ada 2 kata, gulung dan tikar. Ketika kata ini digabungkan, maka kata ini membentuk makna baru. Anak-anakku sekalian, kebahasaan yang ketiga dalam menyusun cerita pendek yaitu peribahasa. Peribahasa ini adalah merupakan kelompok kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu maksud, keadaan, seseorang, atau hal yang mengungkapkan kelakuan, perbuatan, atau hal yang mengenai diri seseorang. Nah, peribahasa ini bisa mencakup ungkapan, pepatah, perumpamaan, dan ibarat. Kita akan lihat nanti contohnya ya. Berikut contoh peribahasa. Air tenang menghanyutkan. Ini artinya orang pendiam tetapi banyak ilmunya. Atau dengan contoh lain, bagai pungguk merindukan bulan. Ini mengartikan bahwa seseorang yang mengharapkan sesuatu yang sulit diwujudkan. Terakhir, aspek kebahasaan yang keempat yaitu kalimat deskriptif. Kalimat ini yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dalam cerpen. Kalimat ini biasanya mendeskripsikan untuk waktu atau suasana atau tempat, atau bisa juga menggambarkan tokoh dalam cerita. Sebagai contoh untuk kalimat deskriptif di sini menggambarkan sosok tokoh. Misalnya wajahnya kasar-kasar seperti tengkorak, kulitnya lihat seperti belulang,
Pipinya selalu menonjol oleh susu tembakau yang ada dalam mulutnya. Jalannya tegak seperti seorang maharani yang angkuh. Anak-anak sekalian, demikian tadi sudah Ibu jelaskan mengenai aspek kebahasaan dalam menyusun cerita pendek. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.